wabarakatuh. Hai sahabat Bahari. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Rashid Daud, biasa disapa dengan Fadila. Nomor induk mahasiswa 113-14-19-043. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penginderaan jauh yang diampuh oleh Bapak Faisal Kasim, SIK, MSI. Video kali ini saya akan menjabarkan 3 poin. Yang pertama yaitu definisi dari penginderaan jauh, yang kedua adalah komponen sistem dari penginderaan jauh, dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari penginderaan jauh. Sebelum kita masuk ke videonya, kira-kira sahabat Bahari tahu tidak apa itu penginderaan jauh? Menurut Landgren, penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Sedangkan menurut Lensine dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Setelah melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu komponen sistem penginderaan jauh. Oke sahabat Bahari, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai komponen sistem penginderaan jauh. Sebelum masuk ke materi, apa sih komponen itu? Komponen merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, suatu sistem dapat bekerja secara optimal apabila masing-masing komponen penyusunnya bekerja sama secara serasi dan seimbang. Dalam buku Penginderaan Jauh karya Sutanto tahun 1994 dijelaskan beberapa komponen penyusun penginderaan jauh, diantaranya yaitu yang pertama, sumber tenaga. Dalam proses penginderaan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada. Ada 2 jenis tenaga dalam penginderaan jauh, yaitu tenaga alamiah dan tenaga elektromagnetik. Kedua yaitu atmosfer. Tidak semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari bisa mencapai permukaan bumi. Hal tersebut bisa terjadi karena di atmosfer ada gas-gas dan uap air yang dapat menghalangi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga yaitu interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Interaksi tenaga dengan objek inilah yang kemudian direkam oleh sensor. Keempat yaitu sensor. Dilansir dari buku Penginderaan Jauh karya Bambang Syaiful Hadi tahun 2019, sensor merupakan alat perekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sensor dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif.
Masing-masing terdiri atas sensor fotografi dan sensor non-fotografi. Kelima yaitu perolehan data. Maksud dari perolehan data adalah cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Cara memperoleh data dari citra dilakukan sesuai dengan bentuk datanya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Apalah artinya teknologi tinggi jika hasilnya tidak dapat digunakan oleh para pengguna. Jadi, penggunaan data adalah komponen penting dalam proses penginderaan jauh. Sampailah kita ke pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis penginderaan jauh. Jenis-jenis sistem penginderaan jauh. Yang pertama, target membutuhkan adanya sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Kedua, hasil interaksi antara target dan sumber energi adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. Ketiga, hasil data di sensor akan dikirimkan ke stasiun penerima untuk dijadikan format citra. Keempat, interpretasi citra gabungan antara visual dan automatik dengan bantuan software pengolahan citra, misalnya Envy. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahari.